Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekarang kita akan membahas bagaimana caranya membuat 4 job. Jadi job pertama ini adalah cara membagi garis dan sudut saja. Cara membagi garis dan sudut yang pertama adalah kita akan membagi garis. Satu garis ini sama panjang, ya. Yang kedua nanti membagi garis, satu garis ini menjadi banyak ukuran tapi sama besar, ya. Yang selanjutnya adalah membagi dua sudut sama besar. Ada satu sudut seperti ini, nanti kita bagi sama besar. Kemudian ada sudut seperti ini, kita bagi 3 bagian sama besar, seperti itu. Ya, kita zoom dulu ke yang pertama. Jadi di yang pertama ini kita membagi garis. Ini silakan buat garis sembarang tempat, dari sembarang ukuran. Fungsinya kita bisa menemukan garis ini menjadi 2 bagian, tapi tanpa menggunakan yang namanya penggaris atau mengukur lewat penggaris. Jadi caranya ambil jangka seperti ini, letakkan di antara kedua garis, kemudian lebihkan dari kira-kira di tengahnya, lebih dari tengah-tengahnya. Jadi kita ambil segini misalkan, ya, kemudian goreskan dari atas ke bawah satu, kemudian setelah di B kemudian Anda lempar ke A, tapi tanpa berubah ininya, ya, ukuran tanpa dirubah, tinggal Anda gariskan lagi, geserkan dari atas ke bawah. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah, nah, ini kita temukan titik tengahnya dengan menggabungkan garis potong antara atas dan bawah seperti ini. Nah, otomatis di sini adalah titik tengah dari dua garis tersebut, yang ukurannya nantinya ketika Anda ukur di sini dan sini itu pasti sama. Jadi tolak ukurnya ketika Anda membagi garis sama panjang, berarti ukuran yang di sini itu sama dengan ukuran yang di sini, seperti itu. Kita lihat ukuran yang pertama, di sini adalah 4,5, di sini juga 4,5, seperti itu, ya. Jadi ukuran 1 dan 2 sama. Kemudian yang kedua, kita masuk ke menjadi garis, membagi garis sama besar. Ini membagi garis sama besar. Jadi pertama adalah gambar A ke B, ya. Setelah gambar A ke B, kemudian Anda gambar garis sembarang, ya, jadi garis miring seperti ini. Nah, langkah selanjutnya adalah ambil jangka Anda, ya, kemudian ambil satu sudutnya ini sembarang. Nah, di sini di soal ini saya membagi garis 6 sama besar. Nah, untuk 6 sama besar, ya, berarti Anda menggunakan 6 kali jangka. Jangka pertama segini, ya, misalkan segini, agak besar lah, ya, segini. Kemudian langkah pertama adalah goreskan ke tepi satu. Nah, kemudian yang kedua pindahkan tapi tanpa merubah jangka, 2, pindahkan lagi sampai 6 bagian, 3, 4, 5, dan terakhir 6 bagian. Oke, siap. Nah, di sini ada 6 aksen, 1 aksen, 2 aksen, 3 aksen, 4 aksen, 5 aksen, 6 aksen. Berarti ini menandakan bahwasanya Anda akan membagi bagian itu 6 bagian sama besar. Nah, cara selanjutnya adalah, nah, seperti ini. Jadi Anda perlu yang namanya bantalan luncur, ya Mas, ya. Ini ada penggaris dua penggaris, ya, segitiga sepasang, ya. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama adalah goreskan atau kaitkan antara titik akhir dengan titik akhir di sudut B, di garis B. Jadi seperti ini Anda goreskan terlebih dahulu. Nah, Anda gariskan terlebih dulu. Nah, bagaimana caranya garis ini bisa dia berjalan ke sini tapi tanpa menceng. Nah, caranya seperti ini. Jadi Anda gunakan di sini adalah bantalan, ya. Ada bantalan di sini. Ini adalah garis luncurnya. Ini garis luncurnya, yang ini bantalannya, seperti itu. Nah, jadi Anda bisa seperti ini yang diam, di sini yang bergerak, atau dibalik, Mas, boleh. Nah, seperti ini. Nah, ini yang bergerak, ini yang diam, ya. Ini diam, ingat, ini diam, ini ditempelkan dulu ke garis ini ditempelkan sebagai garis relnya. Ini garis yang bergerak, ini diam, kemudian ini yang bergerak. Nah, ini Anda geser ke sini, 1,
geser lagi 2, geser lagi 3, geser lagi 4, geser lagi 5. Nah, dia akan terbentuk menjadi 6 bagian sama besar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau misalkan ingin mengecek, silakan dicek ukurannya. Di sini adalah 17 nggih. 17 mili, kemudian di sini adalah 17 mili. Jadi semuanya sama 17 mili seperti itu. Untuk yang kedua. Kemudian selanjutnya di bagian yang ketiga adalah membagi dua sudut sama besar. Nah, ini kan ada dua sudut. Gimana caranya kita membagi dua? Nah, kalau misalkan dengan menggunakan busur, oke-oke saja ya, fan-fan saja. Nah, seperti ini. Nah, tinggal bagi dua. Nah, kalau Anda tidak memiliki busur, maka ada caranya menggunakan jangka juga. Yang pertama adalah caranya adalah Anda bikin jahat seperti ini, tancapkan ke titik A, ya. Anda pilih salah satu ukuran terserah, misalkan segini. Anda goreskan dari atas ke bawah, seperti ini. Ya, ini Anda tulis titik D, D. D ini ya. Kemudian Anda buat, setelah Anda buat seperti ini, kan ini dari seperti ini, dari sini tadi, oke. Nah, kemudian jangan dirubah, Anda masukkan ke sini ke titik D, ya, goreskan ke depan sini. Nah, ini jangan dirubah, goreskan lagi ke titik sini. Nah, seperti ini. Nah, jadi perpotongan yang ada di sini adalah titik potong tengah dari dua sudut tersebut, 1 ke 2. Jadi ini Anda tinggal garis seperti ini, tinggal Anda garis seperti ini, ya. Nah, seperti ini. Jadi di sini saya bisa sebut dengan titik F. Nah, ukuran sudut yang ada di sini pasti sama. Coba kita lihat di sini dulu, ya. Nah, ini dengan yang namanya busur. Nah, ini 90. Nah, di sini dia 25, kemudian di sini adalah 25. Jadi harusnya sama ya. Di sini ke sini 10, 20, 25, 10, 20, 25 seperti itu. Jadi nanti Bapak Ibu guru atau teman-teman sekalian kalau misalkan ingin mengecek, silakan cek ke jangka yang Anda miliki. Nah, selanjutnya jadi kita akan masuk ke bagian membagi sudut 3 sama bagian. Jadi yang pertama adalah buat sudut seperti ini. Buat sudut seperti ini A, B, dan C. Jadi bagaimana caranya membuat ini menjadi 3 bagian sama besar? Nah, caranya yang pertama adalah Anda bikin titik ini, kemudian Anda menggunakan jangka. Anda menggunakan buat setengah lingkaran ya. Setengah lingkaran seperti ini. Setengah lingkaran kecil seperti ini. Setelah selesai Anda kasih titik di sini, potongan ini adalah huruf D, A, B, C, D. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya adalah di sini adalah titik E, ini titik F. Oke. Nah, seperti ini. Nah, dari titik E ke F ya, dari titik E ke F ini Anda gunakan yang namanya jangka. Anda titikkan dari titik E ke F seperti ini, oke. Kemudian Anda goreskan ke bawah. Oke, seperti ini ya. Yang kedua adalah dari F ke E, sama seperti halnya tadi, jadi jangan dirubah jangkanya, tinggal goreskan ke bawah. Nah, kita temukan yang namanya titik di sini adalah titik G. Nah, kemudian setelah ketemu titik G ini, Anda bisa menggunakan garis ini, garis dari titik D ke G seperti ini. Ini silakan Anda garis terlebih dahulu dari titik G ke D ya. Ini garis tipis saja. Nah, seperti ini. Nah, dari ketemu titik yang namanya di sini adalah titik H aksen, A, B, C, D, F, G, H. Jadi di sini adalah titik H kecil atau H lah ya. Nah, di sini H ini di sini digunakan untuk membagi sudut di mana seperti halnya seperti ini. Jadi yang di atas ini adalah titik bagi sudut, ya, titik bagi garis sama besar. Di dalam sudut juga sama tekniknya seperti yang di atas ini, kita membagi dengan garis miring seperti ini. Nah, kita masuk ke sini, kita zoom ke sini. Nah, kemudian kita bagian garis seperti ini. Garisnya dari mana? Dari titik H ini, ya. Dari titik H ini kita bikin garis sembarang, Mas, sembarang, ya. Nah, seperti ini. Karena kita ingin menjadi garis ini sebagai 3 sama besar ya, 3 sama besar, maka Anda sama seperti yang di atas ini menggunakan yang namanya jangka dengan space, satu space, tapi dibaleni bolak-balik ping 3 kali ya. Nah,
seperti ini. Nah, misalkan ini seperti ini, 1/1. Nih, mohon maaf ini agak kecil, nanti kita zoom out ya. Nah, zoom out, oke, zoom in, kita geser yang pertama ini ya. Yang pertama, kemudian kedua yang di sini, kemudian yang ketiga. Nah, ada 3 bagian yang sudah terbentuk ya. Jadi kalau misalkan masnya atau teman-teman sekalian membentuk menggunakan sudut yang besar seperti ini, tidak apa-apa. 1, 2, 3. Ini kebetulan agak kecil. Jadi caranya seperti ini, Mas. Sama dengan yang di atas, Anda gariskan dulu dari ujung sini ke ujung sini. Dari ujung sini ke ujung sini ya. Dari titik perpotongan ini ya, yang tadi ke ujung yang ada di sini. Nah, kemudian setelah itu Anda seperti yang tadi digeser, kita zoom out sebentar ya. Nah, jadi ini jadi bantalan, ini jadi peluncurnya. Kita tarik ke depan, 1, ke depan lagi, 2. Nah, sudah ketemu 3 garis bagi, 1, 2, 3. Nah, seperti ini guys. Nah, kemudian cara langkah selanjutnya adalah tinggal hubungkan dari titik ini, titik ini, titik ini, titik ini, dari sini ke sini, dari sini ke sini ya, seperti itu. Yang pertama ini dulu, dari sini ke sini kita garis ke sini ya, kemudian dari sini ke sini kita tarik garis ke sini, dari G ke 2 aksen. Nah, seperti ini. Nah, jadi setelah ketemu dua pembagian ini, nanti tinggal Anda bagi seperti ini, Mas. Nah, yang pertama adalah dari sudut A ke sudut I, atau apalah terserah jenengan ya. Jadi di sini tinggal gariskan seperti ini. Nah, ini jadi garis baginya. Nah, seperti ini. Nah, jadi yang dimaksud tadi adalah yang tebal adalah 1, 2, 3, 4. Nah, di sini adalah garis baginya. 1 ini sudut pertama, sudut kedua, sudut ketiga. Kalau Anda ingin ngecek, kita cek sudutnya di sini. Di sini adalah sudut 15. Kemudian dari sini ke sini, dari sini ke sini adalah sudut 15, dari sini ke sini adalah sudut 15 pula. Jadi semua sudut harus sama, seperti itu. Terima kasih. Jadi bisa dilihat ini tugas kita yang pertama di zoom out ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.